Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jabir bin Abdullah bercerita, kami pernah bepergian. Tiba-tiba salah seorang dari kami terkena batu yang melukai kepalanya. Malam harinya ia bermimpi basah. Ia junub. Keesokan harinya ia bertanya kepada sahabatnya, "Apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum?" Sahabatnya menjawab, "Kami tidak menemukan keringanan untukmu, karena kamu sebenarnya bisa menggunakan air." Maka ia pun mandi, dan karena terkena air, lukanya semakin parah. Orang itu pun meninggal dunia pada akhirnya. Ketika mereka kembali, hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Mendengar cerita ini, Rasulullah berkata, "Mereka telah membunuhnya, dan semoga Allah membunuh mereka." Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat tidak tahu adalah bertanya. Padahal, cukup baginya hanya dengan bertayamum dan menutup lukanya dengan kain, kemudian mengusapnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini lebih sering dikutip untuk menjelaskan tentang bolehnya mandi junub diganti dengan tayamum ketika kita tidak bisa menggunakan air. Namun, yang lebih menarik perhatian dari hadis ini adalah ketika Rasulullah menjelaskan suatu sikap penting dalam mengamalkan agama yang harus kita perhatikan agar tidak terjebak dalam kesalahan yang fatal. Ala sa'alu illam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Begitu kata Rasulullah, yang terkesan marah dengan sikap sahabat-sahabat. Bukankah sahabat itu sudah bertanya kepada kawannya? Iya, tapi ia bertanya pada orang yang salah. Disinilah hal penting tadi, bahwa bertanya satu sisi adalah kewajiban ketika kita tidak tahu, dan bertanya kepada orang yang tepat merupakan sisi lain yang harus diperhatikan. Ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini semakin luas dan beragam, maka sulit sekali kita temukan orang yang dapat menguasai berbagai disiplin ilmu secara luas dan mendalam. Kondisi inilah yang mengharuskan seseorang untuk menguasai satu disiplin ilmu tertentu yang kita kenal dengan istilah spesialisasi atau keahlian. Maka muncullah orang-orang yang kita gelari dengan ahli atau pakar, seperti pakar politik, ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli sosiologi, pakar budaya, dan lain sebagainya. Spesialisasi juga terdapat dalam disiplin ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, akidah, tasawuf adalah beberapa disiplin ilmu agama yang didalami dan dikuasai para spesialisnya yang kita sebut dengan ulama. Al-Quran menyebut mereka-mereka ini dengan ahlul zikir. Kepada merekalah kita wajib bertanya jika kita tidak tahu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, "Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Bila ayat ini dihubungkan dengan cerita Jabir pada riwayat di atas, maka kita dapat memahami bahwa bertanya itu pun seyogianya kepada ahlinya,
sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Kekacauan dan kebingungan sering terjadi ketika ahli-ahli itu berbicara tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kita pun kadang sering keliru ketika menanyakan suatu masalah kepada seseorang yang kita anggap ahli, ternyata keahliannya bukan pada bidang yang sesuai dengan masalah yang kita tanyakan itu. Memang tidak mustahil juga ada ahli fikih yang ternyata menguasai ilmu kedokteran, ada pakar ekonomi yang ahli juga tafsir Al-Quran, atau ahli hadis yang juga seorang sosiolog misalnya. Tetapi itu sedikit sekali untuk saat ini, kalau tak mau dibilang tidak ada. Yang banyak adalah oknum-oknum ilmuwan atau ulama yang suka berbicara, mengomentari, atau menganalisa berbagai hal, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ini yang sering membingungkan. Kita tidak tahu sebenarnya orang ini spesialisasinya di bidang apa, dan dia ahli dalam masalah apa. Jika ada satu produk obat misalnya, diklaim dapat menyembuhkan begitu banyak macam penyakit, mulai yang ringan, panu, kadas, dan kurap, hingga yang berat, kanker, jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Biasanya kita curiga dengan obat seperti ini. Jangan-jangan ini hanya tipu-tipu belaka. Lihatlah, untuk obat saja, kita butuh yang khusus dan spesial agar kita yakin dan tenang dalam mengkonsumsinya, karena berkaitan dengan keselamatan nyawa kita. Apalagi untuk urusan agama, sesuatu yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat kita, maka tentu kita lebih butuh tuntunan yang meyakinkan. Kembali kepada kisah Jabir bin Abdillah di atas, sahabat itu meninggal karena bertanya kepada orang yang salah. Dan orang-orang itu salah karena tidak mau bertanya. Ternyata, tidak bertanya ketika tidak tahu sama bahayanya dengan bertanya pada orang yang salah. Maka bertanyalah dan merujuklah kepada ahlinya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya, agar hati kita nyaman untuk mengikutinya dan selamat dalam mengamalkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.